Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Windu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bapak. Ini kebetulan saya ada tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9 tentang demonstrasi kontekstual tentang wawancara pimpinan yang Bapak pimpin selama ini. Izin bertanya, Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu. Jadi contohnya misalkan dari aturannya misalkan harus A, ternyata dari ada desakan atau tekanan dari luar untuk mengizinkan untuk melanggar peraturan tersebut, seperti itu, Pak. Bagaimana Bapak menyikapinya? Pada saat kita mencoba untuk memperdalam tentang manajerial sekolah, itu paling tidak kita harus bisa memilah-milah apa yang harus kita lakukan dalam hal ini mengidentifikasi permasalahan kan. Sekolah ada aturan, tetapi aturan itu kadang-kadang di prakteknya tentunya berbeda. Nah, ini tentunya terkait dengan kebutuhan dan kondisi sekolahan. Dalam hal menyangkut misalkan kebiasaan-kebiasaan di kita, misalkan di sekolah kita di sini, misalkan selama ini ada kebijakan bagus memang. Anak harus membawa air dengan tumbler, misalkan kan. Betul. Di satu sisi memang itu bagus kan gitu. Dalam rangka mengatasi karena sekolah kita tidak ada kantin. Kan gitu. Nah, akhirnya anak mengalami kesulitan kan gitu. Nah, kita mencoba untuk memberikan solusi seperti ini biar tidak banyak terjadi pelanggaran, maka coba kita siapkan sarana yang memang harus ada di tiap sekolah. Nah, begitu kita menyiapkan kantin, maka anak akan jajan. Betul. Kita ambil contoh misalkan anak jajan air, itu bisa jadi dengan botol-botol plastik kan. Sementara misalkan komitmen kita di Adiwiyata tidak dibolehkan. Nah, makanya kita ambil yang manfaatnya lebih besar itu mana dulu. Seandainya anak itu mau jajan atau kesulitan jajan, ada menimbulkan masalah sehingga anak terjadi kelaparan di sekolahan, ini kan problem. Sehingga aturan itu yang awalnya seperti itu lalu dirubah. Nah, tinggal kebermanfaatannya. Kata menurut nggak apa-apa lah anak belajar beli minuman dari botol, tetapi komitmen kita kebersihan kan itu. Dan kita lihat dari sisi lain tentunya botol itu pun bisa dimanfaatkan. Betul. Bisa untuk hiasan, bisa untuk dikilo oleh OB untuk masukan juga kalau dia jual kan gitu. Ini kan sebenarnya bertentangan, tapi kita ambil manfaat yang paling baiknya yang mana sih kan gitu. Nah gitu, memang dilema itu kan gitu. Tapi kita harus ambil keputusan. Nah, keputusan diambil setelah kita mempelajari studi lapangannya kayak apa kan gitu. Ternyata kantin lebih bagus kalau kita adakan kan gitu. Nah, menyiapkan kebutuhan anak itu. Yang walaupun komitmen awalnya harus menggunakan tumbler misalkan. Ya syukur-syukur dengan tumbler juga jalan kan gitu. Tapi kan orang keluhan dari anak ternyata yang muncul minum habis. Satu hari itu karena dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, otomatis dia harus bisa beli minum kan gitu. Nah, dia beli minum keluar aqua, sementara ke dalam itu nggak boleh bawa botol aqua. Sehingga dia masukkan ke tumbler, dia buang di mana saja. Seandainya dia dibawa ke sekolahan, dikumpulin di sekolahan, masukin ke tempatnya, nanti ditimbang. Ah, itu ada manfaatnya. Itulah kebermanfaatannya. Benar Bapak. Jadi yang di sini yang Bapak ambil adalah yang mendesak ya Pak ya, tapi keputusan yang mendesak yang saat itu harus segera kita ambil, tepat sasaran, dan yang aturan yang mungkin tidak diizinkan menggunakan plastik bisa dimanfaatkan lagi ke hal yang lebih berguna ya Pak ya. Itu Baik Bapak. Bapak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi kendala-kendala seperti ini, misalkan adanya apa sih pertentangan antara etika itu dengan bujukan moral, ini kendala-kendalanya atau langkah-langkah Bapak seperti apa agar tetap misalkan keputusan Bapak ini agar tetap dilaksanakan seperti itu. Ya, yang jelas karena kita kan satu lembaga ya, di lembaga itu kan ada manajemen. Nah, langkahnya tentunya kita harus diskusi.
kan gitu. Kita harus mengambil informasi sebanyak mungkin untuk jalan solusinya. Kalau di sekolah kita ngumpulin tim manajemen. Tim manajemen itu di dalamnya itu ada para wakasek, ada apa namanya TU itu di situ, lalu ada keterlibatan BK. Nah, karena BK itu sebenarnya bagian daripada manajemen juga, karena itu bukan guru KBM kan gitu. Nah, kita kumpulkan itu tentunya kan gitu. Nah, mengumpulkan itu tujuannya adalah biar semua sinkron satu pemikiran kan gitu. Ya memang perbedaan itu pasti ada, tapi kan kita dalam rangka untuk kebersamaan kan itu, maka itu. Lalu langkah berikutnya adalah hasilnya ini apa? Setelah ada hasilnya kita sosialisasikan, nah gitu kan gitu. Nah kalau semuanya sudah tahu, yang awalnya mungkin menjadi ragu, tapi kalau sudah disosialisasikan, paham tujuannya kemana, itu pasti akan berjalan. Nah ini sampai kepada aturan-aturan yang sekecil mungkin apapun ya tentang etika anak-anak, terutama karena anak-anak juga latar belakang SMP-nya juga berbeda, latar belakang kultur orang tuanya berbeda, sehingga kalau masuk ke sekolah harus sama, kan gitu. Sama dalam artian ini yang harus dijalankan aturan ini, menyangkut kode etiknya kan gitu, tata kramanya dan sebagainya kan gitu. Nah ini semua harus disosialisasikan, bukan hanya penggunanya siswa, tapi sampai ke tukang sapu sekalipun, satpam itu juga harus tahu kan gitu, sehingga kalau ada dari luar yang komplain sebagainya, ini juga bisa menjelaskan, tidak harus langsung ke pimpinan kan gitu. Nah itu barangkali. Jadi semuanya harus mengetahui program itu ya Pak, setidaknya ketika ada yang bertanya semuanya tahu, tidak langsung dilemparkan kepada mungkin Bapak sebagai pimpinan atau wakasek, jadi semuanya tahu. Jadi di sini perlunya kita ambil clue-nya adalah perlunya suatu komunikasi antara pimpinan dan seluruh warga sekolah. Bapak selanjutnya izin bertanya, selama ini kan Bapak menjadi pemimpin sudah melalang buana kemana-mana Pak, tentunya ada pada saat ada pengumpulan beberapa guru pasti ada namanya kepala, pasti banyak sekali perbedaan pendapat ya Pak ya. Bagaimana Bapak akhirnya mengambil keputusan untuk misalkan dari antara guru A sampai Z ada banyak sekali pendapat, akhirnya bagaimana Bapak caranya menentukan atau memutuskan keputusan yang menurut Bapak itu tepat? Nah sebenarnya ya pasti ya beragam ya. Semua keinginan pasti pengen dicumponikin gitu kan. Betul. Gitu, dicukupi. Tapi kan kita jelas masing-masing itu kan ada job deskripsinya. Nah, job deskripsi itu yang tertuang di dalam SK masing-masing kan gitu. Kita kembalikan ke situ. Nah yang berikutnya kita mencoba untuk mengakomodir dari mereka semua, pendapat mereka semua yang berbeda-beda itu pasti dari yang beda-beda itu ada kesamaannya kan gitu. Nah itu ambil kita kesamaannya, perbedaan sebagai bahan pembelajaran untuk kita kan gitu. Nah yang berikutnya adalah tujuan sekolah itu apa kan gitu. Nah pertama yang biasa kita lakukan adalah kita semua harus berpijak pada visi sekolahan, misi sekolahan, tujuan sekolah. Nah tujuan sekolah inilah yang harus kita pahami semua, sehingga perbedaan-perbedaan itu tetap larinya ke situ lagi kan gitu. Nah tujuan sekolah itu adalah target kita yang mau kita capai 4 tahun ke depan. Kalau visi itulah layanan kita kan itu. Nah tujuan ini harus diimplementasikan dan harus selalu disampaikan perkembangannya paling tidak setahun 2 kali, tiap 1 semester sekali kan gitu. Sehingga yang berbeda-beda pendapat itu tetap semua ngacunya ke situ semua kan gitu. Sehingga tujuannya jelas, goalnya ada di mana nih, goalnya, misinya kan gitu. Dan itu harus punya target. Nah target itu kita ambil dari indikator-indikator itu. Nah indikator-indikator itu semua guru harus tahu. Misi sekolah guru harus tahu, visi sekolah harus tahu kan gitu. Tujuan sekolah harus tahu, indikator capaiannya juga harus tahu kan gitu. Nah sehingga dari berbagai macam pendapat itu kembalikan ayo ke situ lagi. Kan tujuannya satu itu di situ kan gitu. Merucut ya Pak ya istilahnya. Ya, paling tidak kalau dalam bahasa orang ahli mah nanti anak itu punya 3 kompetensi. Kompetensi head, pengetahuan, kompetensi hand, keterampilan, kompetensi heart, sikap, perilaku. Dan itu kembali ujungnya ke situ kan. Kalau semuanya ke situ clear kan gitu. Nah, gitu. Betul. Jadi memang sebenarnya kembali lagi ke visi misi sekolah ya Pak ya. Jadi biar ada keseragaman walaupun
ada perbedaan pendapat tetapi mengerucut kembali ke visi misi sekolah. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, tantangannya jelas ya, itu kadang-kadang kita agak sulit, harus banyak mempertimbangkan banyak hal kan gitu. Kalau yang menyangkut etika itu kan biasanya terkandung dalam karakter masing-masing orang. Tapi kan ada karakter yang kita bisa sama-sama lakukan kan gitu. Nah, kendalanya yang jelas kita harus menyampaikan persepsinya agak sulit kan, masing-masing orang kan gitu. Karena satu hal saja dimintain pendapat ini dan itu, kadang-kadang pendapatnya juga banyak. Tapi jelas kalau kita kembalikan ke visi umum kita, karakter pendidikan di sekolahan, karakter membangun karakter siswa itu seperti apa, yang jelas itu karakternya sudah kalau dulu mah masuk ke dalam materi pembelajaran, harus ada punya nilai karakter kan gitu. Itu untuk membangun etika anak itu sebenarnya. Matematik bukan berarti hanya matematik kan gitu, tapi masuklah ke dalam ada masuk pendidikan karakternya kan gitu. Apalagi sekarang dengan P5. Nah, itu udah jelas di situ kan gitu. Jadi semua bisa teratasi di situ, tinggal kita punya komitmen nggak sih dialog dengan anak-anak tentang etika yang kadang menjadi permasalahan kan itu, karena mereka bawa kultur masing-masing dari keluarga yang berbeda-beda, tapi tetap ada sebenarnya ada karakter yang sama yang kita lakukan kan gitu. Nah gitu, semua orang pasti pengennya jujur kan gitu kan gitu. Dari berbagai kultur berbeda, rumah keluarga berbeda, latar belakang SMP-nya anak-anak misalkan, itu kan tetap kan gitu. Jujur semua tuh ada di semua lini kan gitu. Nah gitu. Salah satunya ya itu kan gitu. Jadi intinya membentuk karakter juga ya Pak ya. Karakter, attitude, kejujuran seperti itu Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya mungkin faktor-faktor apa yang mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini? Yang jelas semua teman terlibat. Komponennya Pak ya, semua komponen. Semua stakeholder kan itu mempermudah kita. Karena itu kita menyangkut kebersamaan kan. Yang berikutnya daya dukung sekolah tentunya. Daya dukung sekolah ini artinya bahwa untuk membangun ini butuh tentunya fasilitas sekolahan kan gitu. Bagaimana kebersihannya dan sebagainya sehingga anak juga menjadi nyaman, sehingga perilakunya juga nyaman kan gitu. Lingkungan yang ramah itu daya dukung kan, lingkungan yang ramah, anak otomatis akan ramah juga kan gitu. Nah gitu antara lain. Berarti mungkin kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh yang nyata ya Pak ya, tidak hanya menyuruh memerintah, tapi kita memberikan contoh nyata juga ya Pak ya. Bapak, berikutnya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa atau pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah ini yang paling berkesan? Ya jelas yang paling berkesan kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang paripurna. Artinya sempurna dia, walaupun dalam tanda petik ya sempurnanya manusia tentunya kan gitu. Apabila anak-anak kita tanpa disuruh, tanpa dia sudah tahu, misalkan ada sampah jatuh dia tidak harus disuruh, ini yang sulit. Taruhlah misalkan di masjid rapi kan gitu, atau kegiatan di lapangan anak itu tanpa di ini dan itu kan gitu, dengan sendirinya rapi kan itu yang paling bahagia. Terus tentunya kalau anak-anak juga berubah secara sikap antar temannya kan gitu, saling menghargai kan gitu. Bukan kalau guru udah pasti anak-anak yang ya rata-rata dia menghormati gurunya kalau di kita di sini kan gitu. Tapi antar teman ini kalau dia tidak terjadi benturan, bullying dan sebagainya, itulah kebahagiaan. Itu sebenarnya hadiah ya. Itu kado sebenarnya buat kita ya. Jangan berpikir kado itu yang ada isinya, tapi dia baik saja itu kado buat kita semua. Baik. Luar biasa nih Bapak. Satu lagi mungkin terakhir Bapak ya. Ini di luar dari juknisnya nih Pak. Semangat atau mungkin kata-kata motivasi buat kami ke depannya, sebagai istilahnya nanti ke depannya ketika kami sudah misalkan lulus menjadi calon guru penggerak ini, motivasi atau kata-kata apa ya yang berkesan atau mungkin semangat buat kami apa nih Bapak? Ya, saya pikir kita jadi guru penggerak itu bukan ini ya, bukan orientasinya apa macam-macam gitu ya. Tidak. Kalau saya nih motivasi ikut saya nih sekolah penggerak, kalau sekolah penggerak itu saya tuh mencari kawan. Iya, betul. Mencari kawan, kalau banyak kawan kita enak. Gitu kan, iya, gitu. benar-benar.
Nah, ya mudah-mudahan kalau Bu Maya, Bu Ajeng tugas di sini kan gitu, betah di sini, lalu ilmunya dikembangkan di sini, sehingga semuanya jadi bahagia warganya, juara sekolahnya. Betul Pak. Amin. Insya Allah siap. Luar biasa Bapak. Sama satu nih Pak, saya ini jadi unek-unek saya sih sebenarnya Pak. Dan kayaknya nggak cuma saya ya Pak ya, tapi banyak guru-guru penggerak nih, calon-calon CGP kemarin pada ngomong gimana caranya Pak kita itu bisa